semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari cara merancang pembelajaran dengan model cooperative learning. Nah, langsung aja yuk. Gimana sih caranya bikin rancangan pembelajaran itu? Yang pertama, mungkin kita harus wajib banget untuk menganalisis yang namanya kebutuhan pembelajaran. Nah, untuk kita analisis ini, kita itu sebenarnya dalam mengembangkan rancangan pembelajaran ini itu bisa menggunakan banyak model ya. Misalnya ada Dick and Carey, Azure, Agi, dan lain halnya. Ada banyak banget, bisa dipilih salah satunya. Yang pada intinya dimana untuk tahap pertama itu pasti ada yang namanya analyze, dimana di mana analyze itu untuk menganalisis gitu kebutuhan nantinya untuk kedepannya itu harus memilih apa, media, strategi, metode, dan lain halnya gitu. Nah, untuk analisis yang pertama di sini ada analisis kebutuhan pembelajaran itu. Yang pertama itu adalah karakter siswa. Nah, kita harus tahu tuh karakter siswanya seperti apa gitu kan ya. Di sini untuk karakter siswa yang kita jadikan contoh, ini adalah dia sudah memiliki laptop dan HP yang mumpuni untuk editing gitu, dan juga bisa memakai aplikasi Adobe Premiere dan sejenisnya untuk editing video. Kemudian 90% dari siswa di kelas ini, mereka itu model belajarnya itu kinestetik, jadi nggak bisa kayak yang diem aja kayak gitu. Jadi mereka itu juga visual, juga audio, dan melakukan secara langsung, pengalaman belajar secara langsung gitu. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan. Nah, di sini dilihat nih dari analisis itu ternyata ditemukan kebutuhan dari pembelajaran ini nantinya, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran yang berfokus pada kegiatan siswa atau siswa yang aktif gitu, karena karakteristik dari siswanya adalah kinestetik ya 90%. Jadi kita harus bagaimana caranya untuk memenuhi gitu kan ya, memenuhi modalitas belajar siswa itu tadi. Dan yang kedua adalah media yang bisa memberikan stimulus kepada siswa untuk tetap aktif. Jadi media apapun itu ya, yang intinya bisa membuat siswa itu tetap aktif gitu. Dan selanjutnya adalah analyze tugas. Di sini tuh untuk penugasannya kita juga harus tetap memperhatikan kriteria atau karakteristik dari siswa itu sendiri gitu. Nah, karena mereka adalah anak-anak yang kinestetik, jadi untuk pembelajaran itu akan lebih mudah tercapainya jika mereka melakukan secara langsung. Jadi untuk penugasannya itu mereka praktek gitu ya. Dan juga untuk dari pembelajaran ini sendiri itu memang lebih cocoknya langsung praktek, karena kalau teori saja itu tidak bisa diukur dengan baik gitu. Karena apa teman-teman? Karena ini adalah jurusan multimedia di mana mata pelajarannya adalah produksi film, dan di sini adalah tahapan editing. Jadi kalau teori saja nggak tahu implementasi dari bagaimana cara untuk mengedit, sepertinya tidak pas ya kalau misalnya nggak praktek secara langsung gitu. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat membedakan dua proses editing, yaitu editing offline dan editing online. Untuk indikatornya, siswa dapat membedakan editing online dan offline, mendeskripsikan editing online, mendeskripsikan editing offline. Dan untuk model pembelajaran yang kita pakai kali ini yaitu cooperative learning. Kenapa cooperative learning? Karena yang pertama mendukung untuk materi pembelajarannya, kedua juga menyesuaikan dengan karakteristik siswanya. Kemudian yaitu metode pembelajarannya yaitu pengamatan, dan alat dan medianya adalah ada LCD dan video pembelajaran. Kemudian sumber belajarnya ada video dari YouTube. Nah, teman-teman, untuk organisasi pembelajaran ini, pengorganisasian pembelajaran ini kita kan tadi menggunakan cooperative learning. Nah, dalam cooperative learning ini sintaksnya yang tahap pertama yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Dan tahapan ini itu ada di tahapan awal dari pembelajaran gitu. Nah, kegiatannya adalah tanya jawab aplikasi editing yang digunakan oleh peserta didik.
guru menampilkan logo kayak editing apa ya untuk memancing siswa gitu kan ya, ini tuh aplikasi editing apa, sehingga mereka itu tertarik gitu untuk menjawabnya. Kemudian selanjutnya yaitu tahap yang kedua, masuk ke pembelajaran ya teman-teman. Tahap yang kedua yaitu adalah menyajikan informasi, di mana kegiatannya di sini adalah mencatat informasi penting dari video pembelajaran yang ditayangkan oleh guru sebagai stimulus awal gitu, untuk memberikan informasi awal. Dimana di sini guru menayangkan video tahapan editing, peserta didik mencatat alur editing. Nah, setelah itu teman-teman, yang ketiga adalah mengorganisasikan siswa ke dalam beberapa kelompok belajar gitu. Karena ini kan cooperative learning gitu kan ya. Dan kegiatannya di sini adalah peserta didik berkelompok sesuai nama kelompok di tugas pertemuan sebelumnya. Nah, sebelumnya itu ada pertemuan kan, ini sebenarnya kesatuan gitu dari pembelajaran produksi film. Nah, untuk editing ini sendiri adalah tahapan yang pertemuan di akhir gitu. Jadi teman-teman di sini itu berkumpul sesuai kelompok yang telah dibuat di awal. Peserta didik membagi peran sesuai job desk-nya masing-masing gitu. Jadi misalnya ada yang bagian editor, maka di sini mereka ya diharuskan untuk mengedit bersama dengan teman-teman timnya. Kemudian yang tahapan yang keempat yaitu adalah membimbing siswa untuk belajar kelompok, di mana kegiatannya adalah mengedit video. Di sini peserta didik mengupload hasil tugas video pribadinya masing-masing kelompok ya. Kemudian anggota kelompok yang mendapatkan job desk editing offline sesuai pembagian mengunduh video anggotanya dan menggabungkan video tersebut sehingga video itu bisa saling terhubung. Kemudian anggota kelompok yang mendapatkan job desk editing online mengedit sesuai pembagian. Nah, kemudian tahapan yang kelima yaitu adalah melakukan evaluasi. Ini adalah tahapan penutupan ya teman-teman, dimana kegiatan ini adalah mereview video hasil kerja kelompok setelah tadi anggota kelompoknya sudah melakukan editing offline, kemudian dioper ke teman yang memiliki job desk editing online gitu. Dan pada akhirnya di sini kita adalah kegiatannya mereview video hasil kerja kelompok, di mana peserta didik mengunggah di Google Drive yang disediakan oleh guru dan nanti diputar gitu ya di depan kelas dan direview. Kemudian untuk tahap 6 ini yaitu penutupan, itu memberikan penghargaan. Guru memberikan apresiasi kepada video terbaik berupa mengunggah hasil video YouTube di media sekolah untuk apresiasi siswa-siswanya yang karyanya terbaik. Dan karena penutupan, maka guru menutup pertemuan pada hari itu. Demikian cara untuk membuat rancangan pembelajaran menggunakan cooperative learning. Semoga bermanfaat. Terima kasih.